Halo brosis, kali ini Daku akan menceritakan kisah yang sangat inspiratif dan menggugah jiwa dan hati nurani. Film berjudul Rabbitt Revenge merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata yang dirilis pada tahun 2002, di mana ini adalah cerita nyata tentang pelarian 3 gadis kecil untuk kembali pulang menemui ibu mereka yang berjarak hampir 2000 km. Waduh. Dan bagaimana kisahnya? Langsung saja ya, kita ke alur ceritanya. Di awal film dimulai menceritakan kisahnya di suatu desa kecil bersama adiknya Daisy dan sepupunya yang bernama Grace yang terjadi di Australia Barat pada tahun 1931. Mereka adalah warga Jigalong yang merupakan orang gurun. Ibunya menceritakan bagaimana dulu orang kulit putih datang dan membuat gudang di Jigalong, membawa pakaian, tepung, teh, dan lain-lainnya. Dan pada hari tertentu mereka juga membagikan ransum kepada warga lokal, membuat warga lokal datang dan membuat kemah di dekat gudang. Dan warga kulit putih membangun pagar yang sangat panjang di sana. Ayahnya adalah orang kulit putih yang bekerja membangun pagar dan sudah pergi sejak pagar telah selesai. Dan karena ia adalah campuran antara kulit putih dan suku aborigin, maka orang kulit putih menyebutnya anak setengah kasta, bukan setengah dewa ya. Saat keluarga mereka berburu, berwenang kulit putih mendata mereka, para anak setengah kasta itu, Molly, adiknya Daisy, dan sepupunya Grace. Ibu Molly yang mengetahui kedatangan mereka menyuruh agar anak-anaknya bersembunyi. Di kota Perth, seorang bernama Neville dari warga kulit putih menjadi wali hukum dari suku aborigin di Australia. Dan ia memiliki kuasa untuk menghilangkan anak-anak setengah kasta dari keluarga mereka. Ia pun menerbitkan surat perintah untuk mengambil anak-anak setengah kasta yang ada di daerah Jigalong. Terlihat Molly dan saudaranya berbincang dengan perawat pagar dan menanyakan seberapa panjang pagar kelinci ini. Ternyata pagar kelinci ini panjangnya mencapai 1.500 mil. Kalau dikonversi ke kilometer, berarti 1.500 kali 1,6 sama dengan 2.400 kilometer. Bahkan secara total pagar kelinci yang ada di Australia lebih dari 5.000 km. Waduh, panjang banget ya. Oke, lanjut. Saat keluarga mulai mengambil ransum, petugas memberikan info bahwa Tuan Neville telah mengincar Molly. Ibunya pun menegaskan kalau Molly nggak akan pergi, dan ternyata benar. Akhirnya ada petugas yang datang mau membawa gadis kecil mereka. Mereka yang mengetahui itu segera berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi pada akhirnya tertangkap juga. Petugas mengatakan kalau ia mendapat surat resmi sebagai dasar hukum untuk membawa Molly dan adiknya. Tapi si ibu bersikeras untuk mempertahankan anak-anaknya. Ibu Molly menangis agar petugas tidak mengambil anaknya. Tetapi apalah daya, akhirnya petugas berhasil membawa ketiga anak gadis tersebut. Mereka pun begitu sedihnya. Tak terbayangkan bagaimana sakitnya seorang ibu harus kehilangan anak-anak yang mereka cintai. Saking sedihnya, ibu mereka sampai menangis sambil tiduran di tanah. Bahkan sang nenek memukuli kepalanya sendiri dengan batu karena sedih dan kecewanya. Tapi apalah daya mereka. Mereka pun gak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sudah menjadi ketetapan hukum di Australia pada masa itu. Di tempat lain, Tuan Neville, wali hukum anak suku aborigin, sedang mempresentasikan keberadaan dan jumlah anak setengah kasta yang mereka semuanya harus diambil dan dipisahkan dari ibunya. Karena mereka harus memastikan identitasnya. Kalau putih ya putih, hitam ya hitam. Kalau yang campuran ini dianggap status mereka itu nggak jelas atau nggak sah. Dan ditakutkan nantinya akan merugikan ras kulit putih. Beberapa hari dalam perjalanan, Molly dan adiknya akhirnya sampai juga mereka di asrama Morriver yang jaraknya itu 1.200 mil dari Jigalong,
yang kalau dikilometerkan itu 1920 km. Jauh banget ya. Sesampainya di tempat itu, biarawati menyambutnya dan membawa mereka untuk bergabung dengan para anak-anak setengah kasta lainnya. Pagi hari mereka pun dibangunkan dari tidurnya bersama anak-anak lainnya. Mereka pun takut-takut karena sebagai orang baru belum mengetahui apa aja kegiatan tiap hari yang ada di sana. Begitu juga saat sarapan. Mereka terlihat kikuk, apalagi adiknya Molly sempat dimarahin sama petugas karena nggak mau makan makanan yang ada di situ. Mungkin makanannya nggak enak kali ya. Sesudah sarapan, mereka pun dimandikan oleh biarawati dan diberikan pakaian agar sama dengan teman-teman lainnya. Biarawati melarang mereka memakai bahasa lokal. Semua harus memakai bahasa Inggris. Saat Tuan Neville mengunjungi asrama tersebut, anak-anak di sana menjuluki Tuan Neville dengan sebutan Tuan Evil, yang berarti Tuan Jahat atau Tuan Iblis. Anak-anak setengah kasta di sana bukan hanya anak kecil, tetapi ada juga yang masih balita dan bayi. Kasian ya. Mereka diajarin untuk bersih-bersih dan lainnya. Sebenarnya mengapa anak setengah kasta dikumpulkan dari diri di sana adalah agar mereka berperilaku seperti orang kulit putih, melupakan adat istiadat dan bahasa dari suku aborigin. Dan saat mereka besar nanti akan dipekerjakan di pabrik, di perkebunan, dan mencari pelayan di rumah orang kulit putih. Molly juga melihat seorang teman yang tertangkap saat melarikan diri dan kemudian dikurung di tempat isolasi sebagai hukuman. Molly sempat bertanya kepada temannya, kalau bayi-bayi itu, di manakah ibunya? Temannya menjawab, kalau yang tinggal di sini tidak ada yang mempunyai ibu. Tapi Molly mengatakan kalau dia mempunyai ibu. Ia sempat mengintip bagaimana penderitaan teman yang dikurung tadi. Setiap malam Molly selalu gak bisa tidur karena ia sangat merindukan ibunya. Hari-hari berlalu, Molly pun semakin tertekan di tempat itu dan berharap bisa bertemu dengan sang ibu. Dan suatu hari saat ada kesempatan, Molly pun berniat kabur dari tempat itu saat dirasa aman. Ia pun mengajak adiknya dan sepupunya Gracie untuk kabur. Awalnya sepupunya gak mau ikut dan merasa ragu karena ia berpikir kalau rumah mereka terlalu jauh. Tapi pada akhirnya sepupunya pun ikut juga. Pada sore hari saat biarawati mengabsen anak-anak yang ada di sana, ternyata Molly dan saudaranya gak ada di tempat. Sadar bahwa mereka telah kabur, modusan pelacak pun dipanggil untuk mencari mereka. Sementara Molly dan saudaranya terus berlari untuk menjauh sejauh mungkin dari tempat itu. Malamnya hujan yang cukup lebat dan mereka pun pasrah karena tidak ada tempat berteduh. Siang harinya mereka meneruskan perjalanan di mana si pelacak terus mengejar dan mencari jejak mereka. Pernah juga mereka hampir tertangkap, tapi beruntungnya mereka bersembunyi dan tidak terlihat oleh Modo. Suatu hari saat mereka kelaparan, mereka bertemu dengan pemburu yang memberikan mereka korek dan juga makanan. Pemburu tersebut tahu kalau Molly kabur dari asrama, tetapi dia nggak mempermasalahkan. Di tempat lain, Tuan Neville mengatur strategi untuk mengejar Molly dan saudaranya. Ia meminta bantuan polisi daerah tersebut untuk membantu mencari Molly, tetapi kepolisian di daerah itu keberatan untuk membantu dikarenakan mereka tidak punya anggaran. Sedangkan di Jigalong, Bu Maudie, ibunya Molly, diberitahu oleh penjaga depot di sana kalau anaknya telah kabur dari asrama dan kini para petugas sedang sibuk mencari mereka. Lanjut ke Molly. Di mana ya yang kelaparan, masuk ke kandang ayam, warga untuk mencuri telur dan juga memakan makanan ayam, tetapi yang ketahuan oleh pemilik ayam. Molly kaget dan ketahuan, tetapi pemilik ternak tersebut tahu kalau Molly sedang kelaparan dan ia pun gak jadi marahin Molly. Molly pun merasa takut karena bisa saja mereka akan menangkapnya. Ternyata pemilik ternak tersebut adalah orang baik. Malah ia memberikan makanan untuk Molly dan saudaranya, bukan hanya makan tetapi juga memberikan mantel untuk mereka bertiga. Sebelum pergi, Molly bertanya, "Di manakah pagar kelinci?" Si ibu memberitahu kalau pagar kelinci tersebut ada di sebelah timur. Mereka pun bergegas untuk mencari pagar tersebut.
Setelah berjalan seharian di panasnya gurun, akhirnya mereka pun menemukannya. Mereka pun senang karena dengan menyusuri pagar tersebut mereka akan bisa sampai ke rumah. Mungkin ada ikatan batin di Jigalong, si ibu juga merasakan keberadaan anaknya yang sedang menyentuh pagar kelinci. Kemudian Molly dan saudaranya pun berjalan menyusuri pagar itu. Tuan Neville pun mengetahui kalau Molly dan saudaranya kini telah menyusuri pagar, mengatur strategi dengan meletakkan penjaga di perbatasan pagar yang nantinya akan dilalui Molly. Dan Modo, si pelacak, ditugaskan berjalan dari belakang mereka agar mereka bisa segera, sehingga mereka nggak perlu mencarinya tapi hanya menunggunya lewat. Polisi pun segera menuju ke tempat yang diperintahkan untuk pergi ke batas pagar yang akan dilalui oleh Molly. Dalam perjalanan adiknya, Molly, si Daisy, tertinggal. Dan setelah dicari, ternyata kaki adiknya sakit sehingga ia nggak bisa berjalan. Akhirnya Molly menggendong adiknya. Sebenarnya, buat apa sih pemerintah Australia membangun pagar kelinci yang begitu panjang? Ternyata dulu, pada tahun 1850, warga Eropa membawa 24 ekor kelinci dari Inggris ke Australia. Dan dilepas, dilihatkan tujuannya untuk dipakai berburu. Tetapi daratan Australia ternyata sangat cocok untuk kelinci, sehingga kelinci tersebut berkembang biak sangat cepat dan dalam 30 tahun, populasinya mencapai ratusan juta. Dan karena banyaknya, sehingga kelinci tersebut menghancurkan lahan pertanian dan dianggap sebagai hama yang sangat merugi. Sehingga akhirnya pemerintah Australia membangun pagar kelinci tersebut pada tahun 1902 yang panjangnya ribuan kilometer untuk melindungi lahan pertanian mereka. Oke, lanjut ke pelarian Molly. Dalam perjalanannya menyusuri pagar kelinci, ternyata mereka bertemu lagi dengan orang baik yang memberi makan mereka. Dari situ mereka tahu kalau ada beberapa pagar kelinci, ternyata pagar yang mereka lalui adalah pagar yang salah, sehingga mereka harus mengubah arah menuju pagar yang akan melintasi kampung mereka. Si pelacak yang berjalan dari belakang dan polisi yang menunggu sudah bertemu, tetapi mereka belum melihat Molly dan saudaranya. Beberapa hari Molly berjalan, Molly yang kelaparan mencoba meminta makan ke orang yang ditemuinya, dan ternyata orang tersebut waktu kecil juga pernah berada di Moon River. Orang tersebut bernama Mavis dan memberikan makanan serta menyembunyikan Molly di dalam kamarnya, tetapi akhirnya ketahuan saat tuannya masuk ke kamar saat akan menemui Mavis. Mavis mengatakan kepada Molly, itu nggak apa-apa, tuannya nggak akan memberitahu keberadaan mereka kepada polisi. Makanya Mavis meminta Molly untuk tinggal dan tidur bersamanya. Tetapi tidak demikian, tuannya memanggil polisi yang kemudian datang untuk menangkap Molly. Mereka pun segera berlari dan bersembunyi, hampir saja ketahuan keberadaan mereka. Tapi untungnya mereka nggak terlihat dan mereka pun segera berlari menjauh dari tempat itu. Sampai keesokannya, polisi terus saja mencari keberadaan Molly. Untuk menghilangkan jejak, mulai berjalan di atas batu, sehingga jejak kakinya tidak terlihat dan membuat polisi dan pelacak tidak berhasil menemukannya. Di sisi lain, Tuan Neville komplain kepada para polisi karena belum juga berhasil menemukan Molly, padahal mereka hanyalah anak-anak. Dan Tuan Neville telah mengeluarkan banyak anggaran untuk menangkap Molly. Akhirnya mereka mengatur rencana lagi untuk menangkap Molly dan akan menempatkan orang-orang di sekitar pagar yang kemudian akan dilewati Molly, dan mereka yakin kalau rencana kali ini pasti akan berhasil walaupun biayanya nggak sedikit. Tapi mereka tetap akan melakukannya berhari-hari. Modo dan polisi menunggu, tetapi Molly belum juga terlihat. Sampai akhirnya Molly bertemu kembali dengan seseorang yang memberikan mereka makanan. Dari sini juga diketahui kalau ibu dari Gracie telah pergi ke daerah Wiluna untuk menyusul Gracie. Orang tersebut menyarankan agar Gracie naik kereta api aja agar bisa segera bertemu ibunya. Dan Molly pun segera pergi karena menganggap orang tersebut adalah pembohong. Tetapi Grace merasa yakin dengan perkataan orang tadi. Gracie ingin segera bertemu dengan ibunya dan dia ingin ke Wiluna untuk menumpang kereta api. Akhirnya Molly dan Gracie tidak sependapat. Walaupun pergi berjalan dan mengajak adiknya Daisy menarik Gracie untuk ikut bersama Molly, tetapi Gracie tetap pada keputusannya nggak mau ikut.
Molly terus berjalan dengan menggendong adiknya, dengan berharap Gracie akan mengikutinya dari belakang. Tapi ternyata tidak. Gracie pun berjalan ke arah yang berbeda. Di perjalanan mereka menemukan telur burung, ya lumayanlah untuk mengganjal perut saat beristirahat. Terus memikirkan nasibnya Gracie. Dia pun nggak tahu bagaimana Gracie akan berjalan sendiri. Akhirnya mulai memutuskan untuk menyusul Gracie, dan ternyata Gracie telah sampai di pinggiran rel kereta api. Molly dan adiknya pun mengendap-endap mau memanggil Gracie agar keberadaannya nggak terlihat orang. Tetapi saat Gracie akan menemui Molly, petugas pun datang dan menangkap Gracie tepat di depan mata Molly dan adiknya. Molly pun sangat sedih karena Gracie tertangkap dan harus terpisah dengannya. Molly dan adiknya pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kampungnya. Di sisi lain, Modo dan Pak Polisi sudah 3 minggu menunggu di sisi pagar yang akan dilewati Molly. Tapi ternyata Molly nggak kunjung muncul. Akhirnya si polisi pun kesal dan nggak sabar kemudian pergi dari sana. Karena nggak membuahkan hasil, Tuan Evil pun menuliskan surat kepada polisi untuk menghentikan saja pencarian Molly dan adiknya. Karena upaya yang mereka lakukan selama ini ternyata sia-sia. Dan ia meminta kepada petugas Rick agar pergi saja ke Cigalong, menunggu Molly dan adiknya tiba, baru kemudian mereka direbut lagi. Berhari-hari Molly dan adiknya pun terus berjalan dalam keadaan kelaparan dan kehausan demi untuk bisa pulang dan bertemu dengan ibunya. Saat di padang tandus mereka sempat pingsan karena kelaparan, kehausan, dan kelelahan. Sementara itu, ibu dan nenek Molly terus berdoa kepada leluhurnya untuk keselamatan Molly. Ibu dan nenek Molly pun menanti dengan penuh kerinduan. Beruntungnya saat mendengar suara burung elang, Molly pun tersadar dan kembali bangkit. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya demi dapat pulang demi kerinduan kepada ibunya. Polisi Rick yang sudah sampai ke Cigalong mengatakan kepada Tuan Evil dan menunggu instruksi selanjutnya. Tetapi akhirnya Rick nggak mau hanya menunggu. Dia pun mendatangi pemukiman suku aborigin karena bisa saja Molly udah sampai dan disembunyikan. Tetapi sesampainya di pemukiman suku aborigin, ibunya Molly hendak menembak si polisi ini, membuat polisi tersebut takut dan akhirnya kabur. Dan setelah 9 minggu atau 63 hari dalam pelarian, akhirnya Molly pun sampai ke kampung dan bertemu dengan ibunya. Betapa bahagianya mereka. Akhirnya bisa bertemu kembali. Molly dan adiknya pun disembunyikan oleh sukunya sehingga nggak ditemukan oleh polisi. Tuan Evil pun menyerah mencari Molly karena telah kekurangan dana. Di akhir film diperlihatkan Molly dan adiknya Daisy yang udah tua dan cerita pun berakhir di sini. Film ini merupakan kisah nyata yang diadaptasi ya brosis. Dapat kita lihat bagaimana perjuangan Molly dan adiknya demi kebebasan dan demi bertemu dengan ibunya. Karena bagaimanapun keluarga adalah segalanya. Terima kasih banyak untuk brosis yang sudah setia di Blue Film Channel. Saya ucapkan buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di alur film selanjutnya. Bye!